Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leviani Yasmaniar, NIM 19511249002. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal Effect of Processing and Soybean Cultivar on Nado Quality Using Response Surveys Methodology. Apa saja yang akan dibahas? First, introduction. Second, material and methods. Third, result and discussion. Fourth, conclusion. Kali ini kita akan membahas bagian introduction. Natto adalah makanan kedelai fermentasi Jepang yang memiliki bau amonia khas, mengandung asam lemak dan rasa apak, dan memiliki penampilan berlendir yang ditutupi dengan polimer asam glutamat kental dan lengket. Natto telah dikonsumsi oleh Jepang selama lebih dari ratusan tahun, membuktikan bahwa natto adalah makanan yang sangat aman. Bakteri yang bertanggung jawab telah diidentifikasi sebagai Bacillus natto yang sebelumnya berkaitan erat dengan Bacillus subtilis. Penelitian ini menggunakan B. subtilis natto murni sebagai inokulum atau mikroorganisme utama untuk menghasilkan produk kedelai fermentasi yang higienis, aman, dan berkualitas lebih baik. Tujuan, kualitas gizi kedelai Bacillus subtilis paling baik dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang karena memiliki potensi yang luar biasa, sebab bergizi, murah, dan mudah disiapkan. Selanjutnya yaitu material and methods. Material yang dibutuhkan ada dua, yaitu pertama, kedelai yang sudah dibersihkan lalu direndam dalam air selama sekitar 12 jam dan dikeringkan sepenuhnya. Yang kedua, 13 sampel varietas. Metode yang digunakan ada tiga, yaitu 1. Isolasi budaya murni Bacillus subtilis. Bacillus subtilis diisolasi dari sampel natto menggunakan dua metode. Suspensi sampel natto 10 gram ditimbang secara aseptik dalam 2 tabung reaksi dalam metode 1 dan metode 2 dengan 9 ml air suling steril. 2. Tes kolonial Bacillus subtilis. Tes biokimia meliputi uji katalase, reaksi gram, pertumbuhan pada 7% NaCl, uji manitol, dan pertumbuhan anaerob. Yang ketiga, persiapan budaya starter atau budaya benih. 1 kg setiap varietas kedelai dimasak dalam autoclave dan inkubasi dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Metode yang keempat yaitu optimalisasi proses. Setiap variabel yang akan dioptimalkan diberi kode pada 3 level, min 1, 0, dan 1, dan waktu pengukusan selama 20-50 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Metode yang kelima, metode analitik. Sifat fisik seperti warna, bentuk, dan permukaan ditentukan dengan metode inspeksi visual. Panjang dan luas benih kedelai diukur dengan mikrometer sekrup pengukur. Metode keenam, analisis komponen kimia kedelai dan natto. Kadar air, lemak kasar, protein kasar, kadar abu total, dan kadar serat kasar ditentukan Rangana 2000. Untuk natto, pH ditentukan langsung dengan memasukkan ke dalam natto segar, metode yang dikutip dari Nepali 2007. Kandungan karbohidrat ditentukan oleh metode perbedaan oleh Saresta 1997. Mineral besi dan kalsium konten ditentukan oleh AOAC 2005. Dan metode ketujuh, analisis mikrobiologis, hitungan ragi dan jamur ditentukan oleh KC dan Rai 2007. Salmonella SP ditentukan oleh Faradaraj 1993. Selanjutnya bagian result and discussion. Seperti yang dilihat pada tabel, ada 3 sampel kedelai, yaitu kedelai putih, kedelai hitam, dan kedelai coklat. Kesimpulan dari tabel tersebut adalah sifat fisik kedelai menunjukkan bahwa kedelai hitam lebih besar ukurannya daripada 2 varietas lainnya. Nilai kedelai hitam sedikit lebih tinggi, sementara mengenai varietas putih dan coklat nilainya jauh lebih rendah. Berdasarkan tabel di samping, analisis kimia kedelai menunjukkan bahwa nilai kadar air varietas kedelai putih,
coklat, dan hitam dilaporkan masing-masing 9,15%, 9,89%, dan 10,14%. Solusi percobaan dari kedelai putih, hitam, dan coklat. RSM memperkirakan solusi percobaan untuk natto kedelai putih, natto kedelai hitam, dan natto kedelai coklat yang masing-masing mencakup 33,4 menit, 34,7 menit, dan 33,2 menit waktu pengukusan, dan 34,5 jam, 30,9 jam, dan 34,9 waktu fermentasi. Oleh karena itu, kondisi optimal dari 3 varietas natto kedelai untuk waktu pengukusan ditemukan dalam kisaran 33-35 menit dan waktu fermentasi menunjukkan kisaran optimal 30-35 jam. Verifikasi hasil. Kombinasi optimal waktu pengukusan dan waktu fermentasi di antara 13 sampel masing-masing untuk 3 varietas adalah sebagai berikut. Untuk natto kedelai putih, seperti yang disarankan oleh RSM, ditemukan masing-masing 33,4 menit dan 34,5 jam. Untuk varietas hitam ditemukan sebagai 34,7 menit dan 30,9 jam. Dan untuk natto kedelai coklat ditemukan dalam 33,2 menit dan 34,9 jam. Bagian conclusion. Natto diproduksi dari kultur murni karena memberikan lebih sedikit bau. Oleh karena itu, teknologi harus dikembangkan sedemikian rupa agar lebih menarik. Kemasan yang menarik dibantu dengan kegiatan promosi yang kuat pasti dapat membantu dan menetapkan natto sebagai nama rumah tangga. Ini adalah bahan yang berkualitas tinggi yang dapat menggantikan protein susu, telur, dan daging ketika konsumen mencari variasi yang terus meningkat untuk makanan pokok. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.